ketemu lagi di vlog Poppy Sidabutar. Jadi hari ini gue nggak sendiri, bareng temen gue Tami. Karena bulan ini masuki bulan Ramadan. Kayak minggu kemarin kan gue udah ceritain suasana Paskah untuk umat Kristiani di Belanda. Itu gue bikin telur sama anak-anak, terus tanya mereka yang berkaitan Paskah. Nah, sekarang gue sama temen gue, kebetulan Tami Muslim, gue pengen tanya gimana caranya mendidik anak agama itu di negara yang bisa dibilang minoritas ya. Terus kendalanya susah nggak? Karena kalau di Indonesia kita biasanya ada masjid, ada musola untuk beribadah. Kalau di sini gimana? Apanya nih ibadahnya? Oke, pertanyaan pertama. Suami lu kan orang Belanda juga. Hal pertama yang akan lu bina bersama dia kan itu masalah keyakinan. Itu susah nggak kenalin Muslim ke suami lu? Susah. Susah. Susahnya? Mana ya? Ya susah ya, maksudnya dia kan ya kita kan tinggal di Eropa kan. Iya. Waktu kita di Indonesia dia masih oke lah, mau belajar gitu kan. Cuman di sini karena di Eropa terus udah kayak gitu, dia juga kebetulan kerja di perusahaan Turki yang mostly juga Muslim. Oke, jadi tapi nggak aneh ya? Nggak aneh, cuma Muslimnya agak beda ya, maksudnya ya mungkin karena mereka juga lama di Eropa juga gitu, jadi mereka ya istilahnya kasarnya mungkin Islam KTP juga kali ya. Jadi ya suamiku ya mikirnya kan mereka juga begitu, ngerti gak sih? Jadi ya ngapain aku harus terlalu mendalami kayak gitu. Itu sih yang bikin dilema. Jadi kalau menurut gue begini ya, kalau masalah keyakinan, taat agama, mendalami agama sama fanatik itu beda ya, beda. Jadi seperti yang Tami ceritain, di sini banyak banget dari Maroko, dari Turki, Syria, banyak yang mereka Muslim, mereka tetap pakai hijab, mereka pokoknya ikutin syariat Muslim ya. Cuman kalau untuk lifestyle sendiri ya, iya. Tapi ya sebenarnya juga nggak banyak juga sih yang apa sih namanya, kalau ya yang sholat, yang puasa itu jarang juga. Ya, kayak di kantor suamiku juga kan dia ada musola juga ya di kantornya, tapi dia bilang nggak ada yang sholat, dia bilang gitu. Ya jadi kan buat aku juga ya dia udah dewasa kan, jadi kan nggak bisa lah kita suruh-suruh. Kalau sama anak kan kita bisa, kamu ini kan nggak bisa, jadi ya udahlah. Berarti intinya walaupun nggak menjalankan full, tetap suami mau ya ikut lo ya berarti ya. Oke, itu udah satu keputusan yang besar ya, karena gue tambahin cerita dari gue sedikit. Kebetulan gue Kristen, gue ketemu suami gue tanya agama lu apa, kata dia Kristen, tapi tidak percaya Tuhan, cuman just born to be a Christian because the father, mother, grandfather, tapi belief itu udah nggak ada lagi gitu. Nah, kalau lu sendiri, apakah lu masih menjalankan sholat 5 waktu di sini? Alhamdulillah. Oke, jadi Tami punya anak Hasna ya, itu udah bisa dibilang ABG lah ya, 11 tahun, sama Jane umur 3 tahun. 3 tahun. Nah, untuk anak-anak sendiri, lu tuh gimana? Itu ini ya, tantangan juga sebenarnya. Jadi tantangan itu ada 3 tahapan ya. Tantangan terberatnya itu bapaknya, tantangan yang kedua Hasna, yang ketiga adanya. Itu ya, tapi beda lagi ya tantangannya. Soalnya kan kita sama-sama punya anak yang sekolah di sini, dan sekolah di sini itu tidak diajarin agama, dan mereka kadang gua denger isu ya, di Belanda itu melarang sekolah yang memakai atribut agama.
karena mereka nggak mau ada Mungkin ada beberapa ya, tapi iya. enggak Tapi semua sih. anak gue masih sekolah di sekolah Kristen, tapi sekalipun sekolah Kristen tetap nggak ada tuh yang namanya ada kayak kebaktian, ada doa bersama tuh nggak ada. Terus jadi cuman ininya doang. Iya, jadi nanti kalau kayak pas Natal atau Paskah atau apa gitu, baru tuh disisipin cerita. Oh. Selebihnya mah enggak. Hasna sendiri pernah nggak dia merasa kenapa sih gue harus belajar Islam? Kenapa sih gue harus dengerin mama gue untuk gue tahu Islam lebih jauh lagi? Karena di komunitas teman-temannya yang apa sih nggak belajar agama banget gitu. Dulu dia sempat mikirnya karena mamaku Islam, jadi aku Islam. Tapi sekarang mungkin karena dia juga udah gede kan, jadi dia udah mikir gitu kalau punya agama itu kan buat nanti kehidupan kita setelah mati kan gitu. Jadi dia udah ngerti life after life gitu. Jadi ya dia udah ngerti kalau punya agama itu untuk mempersiapkan ya masa depannya dia setelah nanti gitu. Jadi kayak di Buddha itu kan ada derma ya, ada kayangan di agama-agama yang lain. Nah kalau untuk Kristen dan Muslim sendiri itu kita punya rasa percaya akan surga, neraka. Kita punya yang namanya amal, nanti akan dipertimbangkan, itu akan menjadi acuan tempat kita di mana berada nanti. Gitu. Jadi kalau untuk ngaji kan anak-anak di Indonesia tuh ada kegiatan seminggu bisa 3 kali ngaji, ada apa namanya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz belajar ngaji, karena di Islam sendiri ada ayat-ayat yang harus dihafalin, ada nanti ada khatam Quran. Nah kalau lu sendiri gimana? Ini sebenarnya salah aku sih, waktu pas aku dulu ngegampangin ya, waktu pas baru pindah ke sini nih. Dulu aku pikir ya udahlah, nanti aja lah biar aku yang ngajarin sendiri. Nggak taunya susah. Apalagi aku orangnya nggak sabaran, sama sekali nggak sabaran. Jadi ya sebenarnya bersyukur juga ya pindah ke sini, karena kalau di Indonesia kan kita harus ngajarin juga kan, bisa masuk penjara. udah baku hantam sama anak. Apa ya? Ya jadi aku nggak bisa ngajarin sendiri gitu. Bener-bener apaan sih? Itu di belakang ada YouTuber terkenal loh. Sini coba siapa? Aku nggak tahu, aku bilang nggak apa-apa iklan penampakan. Nggak apa-apa, ada break itu, ada teman-teman. Iya. Jadi ya aku salah lah ya pas awal gitu, aku pikir aku gampangin lah, udahlah biar aku ajarin sendiri, nggak taunya nggak bisa, susah gitu. Jadi aku yang emosi terus, anaknya juga nangis-nangis, jadinya takutnya trauma dia kan gitu diajarin agama. Jadi dan kebetulan baru tahun kemarin aku nemu teman, jadi dia posting anaknya itu ngaji online. Wow. Ngaji online dia di Indonesia. Terus aku tanya, ini ngajinya kayak gimana? Terus gini-gini ceritain gurunya juga bisa bahasa Inggris. Jadi ya udah, aku tanya Hasna, kamu mau nggak? Karena ini kamu mau diajarin sama mama atau mau diajarin sama guru online? Dia bilang ya udah online aja, dia bilang gitu, daripada baku hantam ya kan mamanya. Ya udah deh, sama ngaji aja gitu. Itu nama ininya, mungkin buat yang mau tahu, nama Instagramnya itu Muslim Smart, mungkin bisa dicari. Nanti aku tulis ya, editorku yang tulis. Itu emang apa ya, ngebantu banget. Gurunya juga sabar banget. Terus juga lumayan cepat juga gitu prosesnya. Anakku kan sekarang belajar kalau istilahnya ikro ya, kalau di Indo, kalau di apa sekolah itu enggak gitu. Dia pakai program sendiri. Itu lumayan cepat, dalam waktu 4 bulan tuh dia udah mau Al-Quran gitu. Jadi ini bisa jadi solusi juga ya untuk keluarga Muslim yang ada di luar negeri, yang kebetulan di Eropa ya, yang memang kita menjadi minoritas ya. Itu bisa buat jadi solusi ya, itu belajar Quran secara online. Jadi kalau memang orang tuanya
merasa kesulitan mengajarkan, kayaknya itu benar-benar bagus ya. Ya bukan cuma diajar ngaji doang ya, diajar juga ya pilar of Islam, iman atau apa-apa itu diajarin semua, nabi-nabi. Diajarin sampai anakku yang kecil, si Zain yang umur 3 tahun, dia juga baru belajar juga, karena aku pikir kan aku belajar dari kakaknya kan, sampai umur 6 tahun dia ngaji nggak pinter gitu. Jadi ya aku ajarin juga lah, si Zain juga kebetulan mau dan punya apa ya, kayak punya metode sendiri yang bikin Zain nagih terus gitu. Oke. Nah, jadi kayak sambil nyanyi, menarik. sambil nyanyi sambil main gitu dia. Ba sambil gitu-gitu. Jadi menarik. Ada lagunya. Jadi hal pertama kalau kita punya anak sebenarnya kita nggak usah ngajarin ilmu matematika, biologi. Yang harus kita persiapkan adalah building karakter dari anak itu sendiri, karena itu akan menjadi tolak ukur si anak akan menjadi seperti apa. Nah, building karakter kalau buat gue pribadi itu harus ada agama sebagai fondasi, karena akan jadi percuma sepintar apapun kalau nggak ada hal yang satu yang dipercaya, karena agama itu memberikan kita satu pandangan yang baik dan yang buruk gitu. Jadi kalau kita nggak tahu apa itu yang baik dan yang buruk, atau rules dalam hidup seperti apa, tidak boleh berbohong, turut sama orang tua, itu anak nggak punya, kayaknya kita bakal kesulitan juga ya. Jadi, aduh ada baby lucu banget. Jadi masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau puasa itu kan biasanya ada sholat, ada tarawih. Ada nggak lu tarawih? Atau ada komunitasnya gitu? Sebenarnya ada komunitasnya sih. Di dekat rumah juga ada masjid sebenarnya. Cuman kan ya karena corona kan, jadi yang mungkin belum ada dulu, nggak tahu ya tahun ini, tahun kemarin sih nggak ada. Cuman kalau aku sih lebih milih di rumah. Lebih milih di rumah ya? Soalnya kan tarawihnya juga malam kan, buka puasa juga kan setelah jam 9, jadi kayaknya ya mungkin kalau weekend kali ya, 1 kali 2 kali gitu ke masjid. Jadi kalau aku sih pilihnya di rumah. Pilihnya di rumah. Sekalian ajarin anak-anak juga kan. Oh ya, buat moms yang di Indonesia, mungkin Tami nanti bisa jelasin ya. Kalau di Indonesia itu jam buka puasa, sahur itu jam 6, fix time ya. Kalau di sini tuh susah. Iya, tapi tahun ini alhamdulillah udah lebih enak daripada tahun-tahun kemarin. Tahun-tahun kemarin kan deket-deket summer tuh. Pasti udah jam setengah 11, jam 10. Tahun ini ya jam 9 lah, setengah 10. Buka puasa itu ya, jam buka puasa itu jam 9. Pernah sampai jam 11 ya. Jadi jam puasanya itu lebih panjang. Makanya kalau untuk tarawih kayak di Indonesia memang sulit juga. Karena kalau memang pas buka puasa jam 9 atau jam 10, kita nggak mungkin lagi keluar rumah ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya buka bareng di mana. Jadi ya susah sih waktunya. Terus kalau lebaran sendiri itu ada sholat id nggak? Kalau lebaran aku selalu sholat di Masjid Al-Ikhlas di Amsterdam. Aku selalu kesana, soalnya sebenarnya deket rumah juga bisa. Tapi aku pengen yang suasananya tuh Indonesia banget gitu, yang setelah sholat kita makan lontong, kita ya bagi-bagi makanan gitu, salam-salaman sama ya biar rasanya Indonesia banget lah gitu, untuk ngobatin kangen. Jadi menarik juga ya, menarik dan sangat bersahaja ya, karena orang Indonesia di Belanda, karena kita di Belanda ya, gue bisa bilang itu kita tetap menciptakan suasana yang sama seperti kita punya di Indonesia, dan itu bersama-sama kita buat gitu. Jadi kayak ada salah satu kakak aku kenal ya, mereka punya grup pengajian. Oh ya. Terus ya ketemu, baca. Aku juga ikutan sih grup pengajian itu, cuman ya karena corona. Ya udah, enggak dulu lah, nanti aja. Nah, pertanyaan terakhir seputar Muslim di Belanda, Muslim di Eropa. Pernah gak sih lu ada kesan seperti lu orang Muslim ya sama orang sini sendiri gitu? Pernah sih, waktu itu aku pernah kan pakai hijab nih jalan-jalan. Biasanya suka ada yang ya Pimoha kayak gitu-gitu kan, pada apa nyapa gitu. Tapi
kalau pas aku lagi pakai hijab nggak ada yang nyapa gitu, kayak gitu aja. Cuma enaknya kalau misalnya aku ke toko, kayak toko-toko Turki, ke Slakeray, apa sih, tukang daging halal kayak gitu-gitu, mereka selalu salamin aku dengan assalamualaikum gitu. Jadi enaknya sih kayak gitu, jadi kan kayak yang didoain ya gitu kan, assalamualaikum waalaikumsalam gitu-gitu. Oh ya, lupa satu pertanyaan lagi. Jadi Tami ini sudah memutuskan untuk membeli daging halal. Membeli daging halal itu dalam artian dia membeli daging yang didoakan dulu sebelum disembelih. Secara Islam lah dia. Jadi kalau buat gua itu lebih ke prinsip ya, ke prinsip. Dan sebagai teman gua menanggapinya dengan positif karena gue pikir Tami tinggal di Belanda bisa sedetail itu mengikuti ajaran-ajaran agamanya. Ada kesulitan nggak sama suami atau keluarga dengan keputusan lu untuk? Enggak sih, cuma ya kalau suami kan gimana aku ya. Lagian juga aku memutusin kayak gini karena aku punya anak gitu. Aku tuh ya role modelnya dia lah gitu. Jadi ya karena aku muslim, aku harus memperlihatkan ya apa yang seharusnya muslim itu gitu. Apa yang seharusnya muslim lakukan dan taati ya. Jadi aku pelan-pelan juga lah gitu. Aku juga kan belum berhijab juga gitu kan. Jadi ya kayak gitulah. Terus ya kalau sama mertua gitu ya. Mereka jujur aja sih ngerasa keganggu gitu loh, apaan sih gitu, kayak fanatik banget gitu. Tapi ya aku mau bodo amat gitu. Cuman aku bilang kalau misalnya emang ini nyusahin kamu, ya udah, anak kamu kan yang satu vegetarian kan, ya udah samain aja sama dia. Kalau misalnya kita makan bareng, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, aku bilang gitu. Oke. Jadi nggak mudah, tapi kalau kita memang benar-benar mau melakukannya didasari rasa percaya, rasa taat, banyak solusi dan akan menjadi mudah ya. Lagian juga nggak susah juga sih untuk nemu yang halal di sini gitu. Iya, karena di Belanda itu benar-benar multikultural country ya, banyak banget. Tiap pengkolan tuh kita bisa nemuin Asian store, tiap pengkolan bisa nemuin Arabic store gitu, halal store. Di supermarket biasa juga ada cornernya. Corner halal ya. Oke, jadi itu yang mau kita sampaikan. Kehidupan Muslim moms di Belanda menarik. Jadi yang mau tanya-tanya nanti bisa inbox Instagram Tami Putri Imanda, nanti aku tulisin, bukan aku, editorku lagi. Oke, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah. Oh iya, ucapin dong selamat menaikkan ibadah puasa untuk para muslim yang ada di seluruh dunia. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah.